Sebuah batu dijatuhkan ke dalam sebuah sumur, seperti tampak pada gambar berikut ini. Selang 1,40 detik, terdengar bunyi batu tersebut mengenai permukaan air. Tentukanlah ketinggian sumur tersebut dari permukaan air. Jika batu, sumur, tanah, permukaan air kita bayangkan seperti gambar berikut, maka hal yang ditanyakan di dalam soal dengan kalimat ketinggian sumur dari permukaan air adalah jarak antara permukaan air dan posisi batu mula-mula. Menjawab soal-soal fisika, seperti biasanya kita terlebih dahulu perlu mengumpulkan variabel-variabel yang kita ketahui. Dari dalam soal kita tahu bahwa lamanya waktu agar batu tersebut jatuh hingga permukaan air adalah 1,40 detik, serta percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hal yang ditanyakan pada soal ini adalah tinggi sumur dari permukaan air atau jarak S. Untuk menjawab soal-soal tentang gerak, kita terlebih dahulu harus bisa membedakan apakah kasus yang kita bicarakan merupakan kasus gerak lurus beraturan ataukah kasus gerak lurus berubah beraturan. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka itu adalah kasus gerak lurus beraturan. Sementara itu, jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang selalu berubah, entah itu diperlambat atau dipercepat, maka itu adalah kasus gerak lurus berubah beraturan. Benda yang jatuh merupakan salah satu contoh kasus gerak lurus berubah beraturan. Hal ini karena pada peristiwa gerak benda jatuh, kecepatan yang dimiliki benda tersebut selalu berubah semakin cepat di setiap saat. Nah, karena kasus benda yang jatuh merupakan kasus gerak lurus berubah beraturan, maka untuk menyelesaikannya kita perlu mengingat kembali persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah 3 rumus utama terkait dengan gerak lurus berubah beraturan. Jika kalian hafal ketiga rumus ini, sebenarnya kalian tidak perlu pusing-pusing menghafal rumus lain terkait gerak lurus berubah beraturan. Untuk persamaan pertama, dari daftar variabel yang kita miliki, dapat kita tahu bahwa kita tidak memiliki nilai kecepatan akhir V. Namun kita memiliki kecepatan awal V0 senilai 0 meter per sekon. Nilai V0 ini tersirat dari kata batu dijatuhkan pada soal. Kemudian kita memiliki nilai percepatan A, yaitu percepatan gravitasi, serta kita memiliki waktu T. Jadi, pada persamaan 1, hanya ada satu variabel yang tidak kita ketahui, yaitu kecepatan akhir V. Secara matematis kita punya cukup data dan tentu persamaan ini bisa kita kerjakan hingga kita akan memperoleh nilai kecepatan akhir V. Tapi kita sedang membutuhkan jarak S, bukan membutuhkan kecepatan akhir. Maka persamaan 1 ini bukanlah persamaan yang kita butuhkan. Untuk persamaan kedua, kita tidak memiliki jarak S, namun kita memiliki V0, waktu T, setengah, percepatan A, serta waktu T. Jadi, pada persamaan 2, hanya ada satu variabel yang tidak kita ketahui, yaitu jarak S. Secara matematis kita memiliki cukup data dan persamaan ini bisa kita kerjakan. Dan jarak S memang variabel yang ingin kita cari. Sementara untuk persamaan ketiga, kita tidak memiliki kecepatan akhir V serta jarak S. Hal yang kita punya
adalah V0, 2, dan percepatan. Artinya, pada persamaan 3, ada dua variabel yang tidak kita ketahui. Kita tidak akan bisa menghitungnya kecuali salah satu dari dua variabel tersebut bisa kita ketahui terlebih dahulu. Jadi, persamaan 3 merupakan persamaan yang tidak bisa kita hitung. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa persamaan yang kita hitung dan memang persamaan yang kita butuhkan adalah persamaan 2, yaitu jarak S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Berdasarkan soal, kita tahu bahwa V0 adalah 0 meter per sekon, T adalah 1,40 sekon, setengah A adalah percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan T adalah 1,4 yang kemudian dikuadratkan. Sehingga dengan pengetahuan matematika yang kita miliki, kita akan memperoleh nilai jarak S 9,8 meter. Soal ini mungkin terasa cukup sulit ketika kita kerjakan untuk pertama kali. Tapi saat kalian terbiasa, ternyata untuk kasus ini, di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengukur ketinggian sumur cukup dengan setengah kali 10 dikali waktu, kemudian dikali waktu kembali. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video berjudul Cara Mudah Mengukur Tinggi Tebing, Tinggi Gedung, dan Dalamnya Sumur. Oke, dari pembelajaran tentang gerak lurus berubah beraturan tadi, kita bisa menyelesaikan permasalahan soal-soal penurunan diferensial tentang gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Pertama, ya, lalu kita buat yang diketahui itu ada A, percepatannya, yaitu sama dengan 2 dikurang dengan dalam kurung 0,10 tutup kurung dikali T. Kemudian kita akan diketahui yaitu untuk mencari V kecepatan. Kemudian ada T. Kemudian T-nya kita ketahui 0, 1, 2. T-nya dari 0 sampai 50. Kita tarik sampai 50. Kemudian kita beri untuk jaraknya. Jaraknya diketahui di soal yaitu 50. Untuk keseluruhannya yaitu 50 dari T0 sampai dengan T50. Kemudian kecepatan awalnya V0 yaitu diketahui 10. Untuk kecepatan awal dari T0 sampai T50 yaitu tetap. Kemudian kita akan mencari kecepatan dari soal ini, yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung V0 ditambah dengan buka kurung ditambah dengan buka kurung 2 ditutup kurung dikali dengan T0 kemudian dikurang dengan buka kurung 0,5 dibuka kurung lagi dikali dengan 0,1 ditutup kurung dikali dengan T-nya 0 dikali dengan T-nya 0 karena dikali dengan T kuadrat. Maka lalu kita tutup kurung 2
maka akan mendapatkan hasil 10. Kemudian untuk yang ke bawahnya tinggal kita tarik saja seperti ini ya. Lalu kita tarik sampai 50 ya, seperti itu. Kemudian kita buat grafik antara P kecepatan dan waktu. Kita ambil insert, scatter, dan lalu kita pilih ini. Maka grafik antara P kecepatan dan waktu seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari posisi. Yang ini tadi itu merupakan kecepatan dan ini merupakan posisinya. Yaitu kita ketahui itu ada X0 sama dengan 50. Kemudian ada V0-nya yaitu 10, diketahui V0-nya 10. Kemudian ada T-nya 0, 1, 2. Lalu kita tarik sampai T-nya mencapai 50. Selanjutnya yaitu X-nya tetap 50 sampai T-nya 50. Kemudian V0-nya juga tetap 10. Kita akan mencari posisinya, yaitu X akan menggunakan rumus sama dengan buka kurung X0 ditambah dengan V0 buka kurung ditutup lagi, yaitu dikali dengan T-nya 0, kemudian ditambah dengan 0,5 dibuka kurung 2 ditutup kurung. Sebelumnya kita kasih kurung antara 0,5 itu, kemudian dikali dengan T0 kuadrat, kemudian dikurang dengan 0,17 dikali dengan 0,1 ditutup kurung dikali dengan T pangkat 3. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, 50. Untuk selanjutnya kita tarik saja sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat grafik antara X dan T. Lalu kita ambil insert dan pilih scatter, kemudian ambil bentuk grafiknya. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Maka bentuk grafik posisinya seperti ini. Kita tarik supaya sejajar di bawah kolom. Ya, itulah selesai contoh soal kita tentang GLBB yang menggunakan Microsoft Excel. What you gonna do?